Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatahuddin, NPM 17060051. Saya akan menjelaskan pengertian kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Kebugaran jasmani adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih sempurna sebelum datang tugas yang sama pada keesokan harinya. Dan pengertian kesehatan rohani merupakan kesehatan mental atau kesehatan rohani yang merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada di dalam keadaan tenang, aman, dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dan dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah kesehatan sosial. Kesehatan jiwa adalah tentang pikiran, maka kesehatan sosial adalah tentang hubungan sosial. Lebih rincinya lagi, kesehatan sosial adalah gambaran hubungan Anda dengan orang lain, lingkungan, dan komunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan ada 3. Yang pertama, kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Yang pertama, ciri-ciri kesehatan jasmani. Yang pertama, kekuatan otot menunjukkan seberapa besar kemampuan otot dalam memaksa otot tetapi kuat selama beraktivitas. Yang kedua, daya tahan otot menunjukkan kemampuan otot untuk terus bertenaga tanpa membuat lelah. Yang ketiga, komposisi tubuh menunjukkan seberapa besar komposisi tubuh. Yang keempat, fleksibilitas atau kelenturan menunjukkan rentang pergerakan yang bisa dilakukan sendi. Yang kedua, ciri-ciri kesehatan rohani. Yang pertama, terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala penyakit jiwa. Yang kedua, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. Yang ketiga, pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindarnya dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Yang ketiga, ciri-ciri kesehatan sosial. Yang pertama, mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, merasa senang ketika bersama teman-temannya. Yang ketiga, mau berbagi bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Febrisa Fitri, NPM 17060058. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya, yaitu mengenai kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan sebenarnya mencakup semua faktor yang terdapat pada lingkungan fisik manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan merupakan tempat tinggal manusia yang baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kesehatan organisme orang tersebut. Pada batasan kesehatan lingkungan, yakni pada masalah penyediaan air minum, pembuangan sampah rumah tangga, pembuatan air limbah, hal tersebut merupakan salah satu untuk menyediakan persyaratan kesehatan yang ada di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Andres Mukti, 17060079. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menyajikan materi tentang faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan. Yang pertama ada faktor penyebab gangguan mental. Faktor penyebab gangguan mental diantaranya ada krisis ekonomi, kekurangan fisik, mental yang lemah, dan tekanan batin. Di sini, krisis ekonomi, faktor ini terjadi di dalam keluarga dan menyebabkan seseorang berbuat hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, kekurangan fisik.
kekurangan fisik di sini, seseorang bisa menjadi tidak percaya diri, takut, benci, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya. Yang ketiga yaitu mental yang lemah. Mental yang lemah di sini cepat down. Seseorang yang memiliki mental yang lemah akan cepat merasa dirinya tidak berarti dan akan down jika sedikit mendapat masalah. Yang keempat yaitu tekanan batin. Tekanan batin di sini seseorang dapat cepat sekali memicu stres, rasa takut, dan perasaan tidak tenang. Yang kedua yaitu penyebab gangguan rohani. Penyebab gangguan rohani ada faktor perasaan, pikiran, dan kelakuan. Perasaan, seseorang yang memiliki gangguan rohani, mereka akan cenderung selalu merasa gelisah karena kurang mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Yang kedua yaitu pikiran. Pikiran di sini seseorang kurang mampu melanjutkan rencana dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu faktor kelakuan. Seseorang yang memiliki gangguan rohani, maka mereka akan cenderung berperilaku tidak baik atau memiliki kelakuan yang tidak baik, seperti keras kepala, suka berdusta, dan meliputi segala hal yang bersifat negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesehatan rohani. Kesehatan rohani merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Kemudian ciri-ciri kesehatan rohani yang pertama yaitu terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa. Yang kedua, kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, pengetahuan dan perbuatan bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan bakatnya. Kemudian penyebab gangguan rohani ada 3, yaitu yang pertama perasaan, pikiran, dan kelakuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kesehatan sosial. Kesehatan sosial akan berdampak positif bagi jiwa dan raga, maupun introvert sekalipun. Kemudian kesehatan sosial juga dapat menimbulkan rasa bahagia dan menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Penelitian juga menyebutkan manfaat kesehatan sosial. Yang pertama yaitu orang yang memiliki banyak teman cenderung lebih panjang umur, kemudian jantung dan peredaran darah, orang yang mempunyai hubungan sehat maupun menghindari stres. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan sosial dapat meningkatkan fungsi sistem imun sehingga tubuh lebih terlindungi dari infeksi. Kemudian hubungan sosial yang kuat berkaitan dengan sistem hormon dan